kita ketemu lagi ya dalam acara Try It dan tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan masih bersama aku Putri Andriana, partner kalian ya, partner untuk nge-review makanan atau minuman-minuman yang enak. Anyway, belakangan ini kalian lagi sibuk apa sih? Kalau aku tuh belakangan ini lagi seneng banget nonton drakor atau drama Korea ya. Itu kan memang ternyata tuh seseru itu, menagihkan itu. Tapi kadang-kadang kalau aku lagi nonton tuh yang aku salah fokus bukan cuma ceritanya aja yang seru. Tapi tuh makanan-makanan Korea tuh kayak secara penampilan tuh menarik banget gitu loh. Kayak tteokbokki, jjajangmyeon. Tapi belakangan itu ada lagi yang bikin aku tuh tertarik banget, yaitu Korean Milk. Dan itu juga ternyata lagi hits ya di Indonesia ya. Soalnya ada salah satu brand yang nggak tahu ya dibilang terkenal, mungkin nggak juga, tapi kemarin sempet hits di TikTok. Dia tuh salah satu brand yang ngejual Korean Milk atau susu dari Korea. Nah, aku nih nggak tahu Korean Milk ini apakah memang benar dia asli dari Korea atau memang dia tuh famousnya di Korea aja atau kayak gimana, nggak tahu. Karena sebenarnya Korean Milk tuh sesimpel susu terus pakai rasa, tapi rasanya tuh dari buah-buahannya langsung gitu. Jadi bukan yang olahan tapi masih fresh. Jadi kayak misalnya susu stroberi ya udah susu putih terus pakai topping stroberi. Sebenarnya sesimpel itu, tapi nggak tahu ya sespesial apa. Kayak kemarin kan zaman pandemi tuh juga hits dalgona tuh ya, dalgona coffee itu kan ternyata ya dia sebenarnya susu sama kopi tapi toppingnya tuh misah gitu. Jadi antara susu sama kopinya tuh nggak nyatu, harus kita aduk dulu. Nah, sebenarnya Korean Milk tuh serupa tapi tak sama lah, kurang lebih kayak gitu, cuma bedanya ini susu. Nah, ini salah satu brand yang lagi hits banget di TikTok. Itu ada brand namanya Ayaya. Nah, Ayaya ini dia itu sebenarnya usaha rumahan awalnya waktu pandemi 2 tahun lalu lah ya, awal-awal itu kalau berdasarkan cerita mereka tuh mereka bikin ini. Awalnya tuh sebenarnya sih simple, dia pakai botol aja, jadi kayak botol plastik gitu susunya. Tapi karena makin lama makin rame, akhirnya mereka ganti kemasan jadi kaleng kayak gini. Bagus ya, aku tuh seneng ya kalau ngeliat bisnis-bisnis yang ada improvementnya kayak gitu. Dan dia juga cerita selama kurang lebih 5 bulan itu mereka dapat untung kurang lebih 15 juta. Nah, akhirnya keuntungannya itu diputer lagi buat beli mesin kayak mesin shake gitu ya. Jadi kalau pas kita taruh kalengnya itu dia bisa ngaduk gitu, terus otomatis pakai tutupnya. Maksud aku yang kita highlight di situ adalah effort mereka tuh keren untuk mengembangkan usaha ini. Makanya aku penasaran banget pengen nyobain. Nah, ini udah ada 6 varian. Sebenarnya nggak semuanya susu. Ada kopi dan ada kayak minuman apa ya? Minuman sehat versi mereka lah gitu. Ini ada kopi hari ini namanya. Ya, ini kopi hari ini. Anyway, ini ada Instagramnya yaitu ayaya.koreanmilk. Jadi kalau kalian kepo, kalian boleh lihat Instagramnya. Ini ada kopi hari ini, kayak kopi susu gitu. Dia untuk kopinya cuman itu aja menunya, nggak ada jenis kopi lain. Terus ini yang paling hits yaitu ada strawberry milk, susu strawberry. Nih, ya, ini kayak, aduh ini udah seger banget gitu ya, dingin-dingin kita minumnya. Nah, terus ada lagi banana milk, tuh ya. Dia pisangnya sebetulnya nggak begitu kelihatan, tapi kalau kalian dari deket tuh akan kelihatan lah bedanya warna susu sama warna pisangnya. Terus ini ada lemon serai kali ya maksudnya, tuh. Terus ada lagi deep sleep. Nah, ini tuh dari bunga telang gula murni. Kalau kalian nggak tahu tuh bunga telang tuh kayak bunga yang warna ungu gitu loh. Warna ungu terus dia kayak kecil-kecil gitu. Terus ini yang terakhir ada choco hazelnut. Nah, ini juga menarik banget ya. Looknya tuh kayak gradasi layer-layer gitu. Sebenarnya dia masih ada lagi. Ada kalau nggak salah tuh permen karet,
terus ada varian jeruk atau apa gitu ya. Ada beberapa menu lagi, cuman lagi nggak tersedia hari ini, jadi kita beli yang ada aja. Langsung aja yuk kita cobain dari susu dulu kali ya, karena ini kan produk paling hits. Ini dulu deh, strawberry. Ini adalah produk pertama dan katanya best seller di sana. Tuh, jadi kalau Korean milk tuh kayak gini teman-teman. Jadi susu atau selai. Kalau kalian nonton video pembuatannya, itu tuh simple selai kayak selai strawberry. Ini sebenarnya bukan selai kaleng ya, tapi mereka tuh olahan sendiri. Jadi strawberry campur gula. Tuh kayak dimasak gitu sampai bentuknya kayak gini nih, kayak selai gini. Terus baru kalian olesin di kalengnya terus ditambah susu. Cuman yang aku penasaran, dia ini kan sebenarnya udah dipakein mesin pengaduk, tapi dia tuh nggak nyatu gitu loh, tetap misah. Karena ini saking kentalnya kayaknya. Nih aku mau cobain tanpa kena stroberinya dulu ya. Bismillah. Ini harganya berapa? 30 ribuan gak sih satunya? 30 ribu ya? Ya kan? Jadi 30 ribu tuh satu kaleng kayak gini ya. Agak lebih pricey sih dibandingkan kita kayak beli susu di minimarket gitu ya. Cobain susunya dulu ya. Emang enak sih, enak banget. Enak-enak. Tapi dia nih kayaknya susu ini sih, susu fresh milk gitu. Jadi bukan, jadi yang nggak kental tuh apa sih, fresh milk lah. Fresh milk yang biasa dibuat kopi itu dia pakai susu itu. Strawberry, cuman iya lupa. Nggak dapet itu ya, nggak dapet sedotan. Terus gimana? Atau enggak ujung sendok? Sumpit. Gue tuh penasaran ininya, susunya dia susu apa? Ternyata susu fresh milk, tapi enak banget sih, memang seger banget ya. Jadi dia stroberinya tuh beda, kayak bukan susu stroberi, tapi nggak tahu ya, kita mau aduk. Terus ini tuh kental banget, jadi dia kayak kita goyang gini aja tuh dia nggak ikutan gerak saking kentalnya. Nih ya, coba kita aduk ya. Apa kental gitu loh. Harusnya bener sih, harusnya di shake, nanti yang pisang kita shake ya. Tapi dia kayak masih ada, nggak bakal larut, ngerti nggak sih? Kayak nggak bakal larut, dia kental banget. Emang nggak hancur, jadi kayak masih ada butiran stroberinya. Ini enak kalau dituang di gelas, terus kita makan pakai sendok, enak sih. Coba kali ya, kita lihat butiran-butirannya ya. Coba ini. Tapi jujur yang strawberry ini emang seger banget. Sebenarnya sebelum tren kayak gini di restoran-restoran tuh banyak model susu kayak gini, tapi mungkin disebutnya bukan Korean milk, tapi kayak milkshake strawberry atau apa gitu ya. Seger banget. Oke, kita coba tuang ya. Tuh. Muncrat, maaf. Iya. Wow, dan dia kental banget ya. Tapi kalau dituang ke gelas banyak juga ya porsinya. Tetap kurang ya kalau lu ya. Lu maunya seliter, tapi dia jual seliter juga 80.000. Jadi buat kalian kalau mau minum rame-rame itu cocok sih. Nih ya. Tuh. Ya, cobain ya. Ini beneran strawberry asli, tapi nggak asam, tapi kayak kaget ternyata strawberry asli. Ternyata ini strawberry, dan ini enak banget sih. Ini enak banget jujur. Ya. Dan dia benar, dia tuh nggak digiling sampai hancur tuh nggak. Oke, nggak heran sih kalau ini jadi best seller karena ini enak banget. Stroberinya nggak asam, mungkin karena udah ditambahin gula juga. Terus susunya dia fresh dan ketika kita aduk itu dia akan lebih kental teksturnya. Oke. Lanjut, dan oh ya, sama strawberry juga banyak khasiatnya ya, kalian boleh cari. Jadi kayak misalnya kalian buat kesehatan mata itu kan bagus, cuman kalau banyak-banyak juga hati-hati karena bisa diabetes. Gulanya soalnya lumayan manis. Lanjut kita ke pisang nih ya. Tuh dia juga nggak bakal ini loh. Pisang tapi udah dihancurin. Jadi kalau ngelihat proses pembuatannya tuh dia kayak selai,
terus dikelilingin di kaleng gitu. Coba ya, dia nggak akan bisa larut banget, masih ada bulir-bulirnya. Tapi menurut kalian 30.000 segini mahal nggak sih? Susu lumayan lah ya, untuk lumayan sih. Mungkin kalau susunya udah kebuka. Ah udah. Gue takut patah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Mana. Jadi kayak pas makan tuh ada buliran. Enak banget lagi. Woi. Coba penasaran bulir pisangnya kayak apa? Oh, dia nggak bisa diangkat, dia lebih hancur dari stroberi itu. Tapi dia masih ada kayak kental-kentalnya gitu. Tapi kalau menurut gue masih lebih seger stroberi sih. Cuman untuk pisang ini ya oke lah. Wow. Pinter sih dia bikin ide kayak gini. Terus dia juga pas gue lihat packagingnya cukup proper juga. Jadi dia kayak pakai box. Terus misalnya kita 3 piece tuh ada isi 3. Jadi kalau kalian mau ngirim hampers atau kayak ulang tahun atau apapun acara-acara kayak Natal, Lebaran itu cocok sih. Terus ini juga pemesanannya kalian bisa lewat apa tadi WA ya, by WhatsApp atau Shopee ada kan ya, kayak e-commerce gitu ya. GrabFood ada. Oh, padahal lumayan ya kalau di kayak GrabFood atau GoFood gitu kan bisa promo. Tapi ternyata ini tadi kita pesanan via WhatsApp, soalnya kalau kalian pesan online itu menunya nggak gitu update. Kayak bubur bayi sih fix. Kayak bubur bayi rasa pisang tapi versi minuman. Dan gue percaya ini semua bahannya murni, kayak nggak ada campuran pengawet atau apapun. Soalnya rasanya tuh beda, bener-bener kayak susu pisang gitu. Oke, next. Udah 2 minuman. Ini yang susu-susu udah. Masih ada lagi deh. Ini susu coklat. Ya, nih. Dia juga sama. Cuman nggak tahu nih dia coklatnya apakah dia ngelelehin sendiri kah atau dia pakai yang udah jadi atau apa. Soalnya yang dipublish di sosmed itu yang buah. Jadi dia pakai buah fresh, pisangnya fresh, terus stroberinya fresh. Kalau coklat nggak tahu apa, dan dia ada hazelnutnya. Kita cek dulu ya. Wow, ini kayak lebih kental sih. Let's go. Wow, ternyata kental banget, pantesan. Dia tuh kayak, kalau yang lain tuh cuman di pinggirnya sini, ini tuh bener-bener coklatnya segini. Ini harus diaduk sih, kalau enggak ada rasanya. Terus juga ya, dia tuh kalengnya bukan kaleng kayak minuman kaleng, tapi sebenarnya bahannya plastik. Bahannya tuh plastik, cuman dia modelnya aja kayak kaleng. Jadi nggak bakal penyok gitu. Sebenarnya dia pinter sih untuk harga segitu dengan packaging kayak gini, packaging kekinian. Jadi kayak ya kita mandangnya worth it lah ya. Wow, kental banget tuh, lihat deh. Coklatnya tuh masih sampai kayak gitu. Tuh. Kita cobain ini coklatnya ya. Coklatnya berasa banget hazelnutnya, kacang hazelnut. Tapi ini lagi-lagi hati-hati, kan banyak ya kalau orang yang alergi kacang. Itu kayaknya sih jangan banget minum ini. Soalnya ini kacangnya berasa banget. Tuh. Ini kayaknya bener-bener selai sih. Kayak selai terus dikasih susu. Buat yang suka hazelnut, enggak ngapain. Kayak rasa kacang. Oke, kita coba susunya ya. Jujur kalau gue nggak begitu wow dengan ini, karena lebih ke kacang rasanya. Jadi kayak susu kacang, coklatnya tuh kurang. Atau gue nya kurang aduk atau gimana. Tapi harusnya kalau makin diaduk kacangnya makin berasa. Soalnya gimana sih, hazelnut tuh berasa banget, lebih berasa dibandingkan sama susunya. Jadi kalau kalian sukanya yang milky atau fresh, itu kalian
better belinya pisang atau si strawberry. Kalau ini tuh dia lebih di tenggorokan tuh juga kayak agak-agak bukan enak ya, gimana sih, kayak minum coklatnya tuh kuat banget gitu. Bukannya nggak enak ya, enak, tapi kalau buat gue kurang karena dia terlalu kacang. Sementara bayangan gue tuh coklat lebih ke creamy. Tapi ya oke lah buat yang suka kacang. Oke. Nah susunya ini udah ada 3 sebenarnya. Lagi-lagi ada satu lagi itu permen karet. Mungkin udah kebayang ya kalau permen karet tuh rasanya kayak apa. Cuman memang yang lebih enak itu adalah pisang atau strawberry. Better kalau gue. Tapi itu balik lagi ke pilihan kalian masing-masing ya. Lanjut ini kita ke minuman sehatnya mereka. Ini ada lemon serai atau dia di sini nyebutnya stay healthy. Jadi di sini tuh ada keterangan sumber vitamin C yang siap jagain daya tahan tubuhmu. Katanya sih memang manfaat dari lemon sama serai ini salah satunya adalah menjaga imunitas tubuh kita. Dan mereka tuh brandingnya pinter banget di saat lagi situasi pandemi kayak gini kan. Di saat kita lagi butuh jaga imun, terus dia keluarin menu yang komposisinya tuh bagus buat imun kita. Jadi disitulah pinternya. Dan sama satu lagi ternyata ini tuh ownernya salah satunya adalah mantan member JKT. Mantan atau member sih? Masih nggak tahu ya, pokoknya Aya. Mantan member JKT48. Gen 2 kalau nggak salah katanya. Oh Gen 1, tuh. Diomelin gue mau tanya. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, tapi kayak air putih campur lemon aja gitu. Kayak jeruk nipis. Sumpah ini sebenarnya kalian kalau bikin sendiri di rumah harusnya mudah sih. Dan kelihatannya tuh kayak ada bulir-bulir jelinya, tapi ternyata nggak ada. Cuman ini buat yang lebih suka minuman-minuman yang fresh, yang seger dibandingkan yang kental, ini cocok sih. Cuman ini lumayan juga ya, segini 30.000. Kalau susu strawberry mungkin oke lah, karena kan bahan-bahannya juga nggak begitu murah. Tapi ini nggak tahu bahan dasarnya apa lagi, tapi yang gue rasain ya udah kayak lemon, pakai gula, kayak es jeruk nipis aja, kayak es jeruk nipis. Cuman dia gulanya tuh nggak begitu banyak, jadi lebih ke asam segernya aja. Dan dia juga jadi buat kalian buat memenuhi vitamin C, cuman mesti hati-hati nih. Sebenarnya vitamin C itu kan kita punya batas kadar. Setiap orang tuh sehari tuh maksimal berapa. Nah kita sebenarnya harus tahu vitamin C yang kita minum ini apakah sudah memenuhi kadar, sudah cukup atau masih kurang. Karena kalau kelebihan kan juga nggak bagus. Apalagi buat kalian yang punya asam lambung, ya kan. Tapi ini cocok juga kalau buat lagi sakit tenggorokan. Jadi buat yang seger-seger, aku rekomen banget yang lemon serai ini. Kalau masih suka yang rada-rada kental atau rada-rada seret, boleh cobain susu. Lanjut, kita ke ini minuman sehat mereka lagi, yaitu Deep Sleep. Let's go. Ini yang dasarnya itu dari bunga telang gula murni. Di sini tulisannya sih no more galau, stres, cemas, dan membantu tidur nyenyak. Jadi buat yang galau-galau, yang insomnia, yang suka overthinking malam-malam, cobain minuman ini. Siapa tahu ngaruh. Dan ini tuh warnanya biru gitu ya dia. Jadi kalau bunga telang itu kan dia agak-agak ungu, tapi dia jadinya biru nih. Nggak tahu nih campurannya apa aja. Ini yang paling penasaran sih, kita cobain ya. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak kayak cincau. Iya ya, apa emang cincau? Bukan kan? Tapi sumpah kayak cincau hitam. Iya katanya juga bagus buat kesehatan mata, salah satunya. Iya kayak liang teh deh, ya kalau nggak cincau liang teh. Rasanya tuh gitu, nggak ada pahit, nggak ada asem. Yaudah kayak cincau deh, kayak cincau atau kayak liang teh tapi manis enggak, tawar enggak gitu. Gimana tapi wangi. Gitu. Ini agak-agak unik sih. Sebenarnya kayak ada salah satu
kayak brand minuman kaleng cincau, menurut gue rasanya tuh lebih mirip ke itu. Ini kalau ada toppingnya padahal enak ya, kayak jelly atau cincau tuh toppingnya ini bakal enak banget sih. Ya. Oke, tapi mungkin ini kali ya yang paling bermanfaat gitu ya. Karena kan kita jarang banget nemuin minuman dari bunga tulang ini. Dan susah juga tuh nyari minuman yang bikin kita tuh gampang tidur atau rilis. Nah ini masih oke. Kalau lemon serai tuh kita udah banyak nemuin. Kayak di restoran-restoran juga banyak yang jual lemon serai atau kayak lemon panas, ice lemon itu udah biasa. Tapi kalau bunga tulang ini gue jarang dan pertama kali nemuin. Dan semua harganya sama. Mau nyobain? Mas Gusti, ini buat menghilangkan stres loh. Ayo, buat menghilangkan stres. Biar nggak stres, nggak galau. Ayo. Ada, pakai bagi gelas. Biar nggak stres. Kok langsung ditilep, mohon maaf nih. Nah, nih lihat ya warnanya ya, dia tuh biru. Tuh, kayak Kembang telon. Udah cobain. Apakah habis ini masih stres? Coba kita lihat. Enak. Apa makin stres? Stres dikit. Kalau boleh tahu stresnya kenapa ya? Ada aja yang bikin stres. Oke, thank you Mas Gus. Kita lihat ya efeknya apakah berefek ke dia. Beneran ngilangin stres atau malah makin stres. Kita nggak tahu, oke? Terus dia tuh ada satu lagi, ada stay healthy. Terus ada deep sleep sama satu lagi tuh apa gitu ya. Kalau nggak salah kayak buat imun tubuh juga kalau nggak salah. Ada satu lagi minuman sehat. Jadi dia tuh yang susu ada 4. Ada strawberry, ada pisang, ada choco hazelnut sama permen karet. Terus kalau minuman sehat dia itu ada deep sleep, stay healthy sama orange gitu, jeruk apa satu lagi. Dan yang terakhir ini dia ada kopi. Kadang-kadang gue tuh suka mikir gitu, kenapa ya orang tuh sekarang jualan apa tuh mesti ada kopinya gitu. Saking banyak banget kopi kekinian, tapi kita cobain ya apakah dia beda dengan kopi kekinian lainnya. Ini juga sama, pokoknya kalau nggak salah tuh semua minumannya harganya pukul rata 30.000, tapi kalian bisa beli yang literan juga. Di Instagramnya juga ada kok dia price listnya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak manis loh, jadi buat kalian yang expect ini kayak kopi susu gula aren, ini nggak sama sekali ada gula-gulanya. Dia tuh lebih kayak latte plain. Jadi kalau kalian yang expect kopinya manis, ini enggak sih. Jadi mungkin ini kali ya ngebedain dia dengan kopi kekinian. Jadi kalau kayak kopi kekinian itu kan selalu manis, campur gula aren, atau biasanya campur kelapa gitu kan, campur sirup. Nah kalau ini tuh enggak, plain. Enggak tahu apa, lidah gue yang ngerasain ini tawar. Maksudnya bukan tawar, nggak ada rasa ya, tapi kopi doang nggak pakai gula. Atau memang dia komposisi gulanya tuh dikit. Soalnya di sini dia cuma bilang homemade, creamy, sama milky doang, nggak ada komposisinya apa-apa. Kita cobain lagi deh. Dan tapi menurut gue kalau dia bisa bikin kopi plain gak pahit, ini hebat sih. Karena biasanya tuh yang nolong rasa kopi adalah kan gula ya, kayak gula aren atau apa. Tapi dia ini bener-bener kayak kopi sama susu tok. Dan dia tuh rasanya bisa nggak pahit, cuman plain gitu. Dan itu bagus menurut gue, hebat. Nggak tahu dia apakah dia punya mesin espresso di rumah, gimana cara bikinnya tuh nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ini homemade ini keren sih. Ini enak dan dia tuh beda daripada kopi kekinian lainnya. Tapi kalau buat kalian yang expect manis, aku tidak merekomendasikan untuk beli ya. Soalnya ini nggak manis sama sekali. Gitu, jadi Ayaya ini salah satu brand lokal yang inovasinya cukup kuat. Jadi dia tuh awalnya cuma jual susu, tapi dia lama-lama beradaptasi sampai sekarang ini udah di 3 tahun. Sampai bisnisnya tuh 3 tahun dan juga cukup stabil. Jadi bisa dibilang ya dia hebat lah, bisa nyesuaiin sama adaptasi sama lingkungan. Dan kalau soal harga itu sebenarnya relatif juga. Karena kalau kita pikir-pikir, kita kadang-kadang ke kafe beli kopi juga harganya ada yang 40-50. Tapi ketika kita beli yang homemade ngerasa 30.000 tuh cukup mahal gitu kan.
Terus kalau susu juga sama, kalau kita minum di restoran tuh kan sebenarnya kayak minuman-minuman tuh sekarang udah di range 40.000 sampai 50.000. Tapi karena itu di restoran, kita menganggap itu adalah hal yang wajar ya, udah sampai di restoran gitu. Tapi sementara kalau homemade, kita kayak ngeliat aduh susu 30.000 sekaleng tuh agak gimana gitu ya kalau kita bandingin sama susu yang biasa. Tapi balik lagi ke kalian, soalnya menurut gue meskipun ini harganya agak pricey dibandingkan sama susu-susu yang instan gitu ya, tapi dia memang punya karakter yang berbeda, terutama dari strawberry sama banana ini. Gue paling favorit kalau susu itu strawberry. Terus kalau untuk yang minuman sehat itu lemon sereh, karena menurut gue ini enak juga, unik juga, cuman kayak masih segeran ini gitu. Tapi dan untuk kopinya sih gue acungin jempol gitu. Jadi keren banget. Sebenarnya penasaran, masih pengen nyobain yang permen karet ya. Permen karet itu kan juga jarang ya ada susu permen karet. Biasanya permen karet tuh kayak minuman blend. Nah ini tuh ada susunya, penasaran apakah dia sekuat itu rasanya. Cuma mungkin boleh kita coba next time ya. Sama yang satu lagi minuman yang dari jeruk itu. Gitu teman-teman, jadi review Ayaya Korean Milk. Jadi mungkin memang ini sesuatu yang baru ya di kuping kita, tapi bolehlah kalian coba buat nemenin kalian nonton, santai, kerja atau belajar. Ini gue cukup rekomendasiin nyobain, tapi ya untuk harga itu relatif lagi ke kalian. Nah buat kalian yang punya rekomendasi makanan-makanan kekinian lainnya yang mau kita review, itu boleh banget ya request, kita sangat open banget, mau di komen. Di kolom komentar YouTube, di Instagram juga boleh, di DM juga boleh, pokoknya dimanapun kita open banget. Dan sekali lagi thank you banget udah nonton episode Raid kali ini ya. Minumannya enak-enak banget, ternyata nggak mengecewakan. Tapi kita bakal review makanan-makanan enak lainnya di episode lainnya ya. Jadi sampai ketemu di episode lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye!